tadi Allah mau bertanya, apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Makanya dalam satu hadis Rasul bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Di sini dapat jawaban, ilmu yang dimaksud adalah terkait pemahaman kita yang benar dalam agama kita. Saya beri contoh begini. Ibu taat hormat ke suami karena apa? Tuh kan, dalam ilmu mah karena Allah. Karena ada nggak yang taat ke suami bukan karena Allah? Banyak. Contoh, ibu taat ke suami karena Allah, kurang banding. Dan kita benci, betulkah taat karena Allah? Bu, kalau ibu melakukan sesuatu yang terbaik buat suami, suami tidak menghargai, sakit hati tidak? Nah, berarti karena Allah. Sekali lagi, ibu itu sudah melakukan yang terbaik ke suami, suami itu punten tidak dihargai, sakit hati nggak? Selaku manusia biasa pastilah sakit hati, tapi ada yang mengobati hati. Apa? Kan tadi dikembalikan, taatnya kepada suami bukan karena dia suami. Apalagi bu, ya kan suami memasihan bulan kan pernah telat sampai habis. Sok sanajan 25 juta prestasi tapi dia telat. Kemudian suami saya mah tuh gagal, tinggalin saya lagi usia 47 tapi otot kawat belum besi, wajah asli surat kabel kuat, bumina agung misalkan, kemampuannya luar biasa. Sehingga ibu terlindungi. Pertanyaannya, bagaimana bila satu saat fisik suami itu sudah melemah? Sok rata-rata ya, rata-rata, bukan artinya pukul rata-rata saja. Setelah masa tua yang sering banyak sakitan ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Iya, So, survei banyak janda, banyak muda. Janda. So, banyak janda. Maka nak kapungkur ayah ceramah Ustaz Kiai Haji Jamilah. Santunilah budak tua atau janda-janda tua. Dulu kalau pulang mudik bu ke rumah nenek di Leles, gaya tengah jalan anak. Nini kolot, artinya ibu-ibu bisa lebih panjang daripada bapak-bapak asli. Dan cing sebenarnya bu anu kuat ke suami apa istri? Istri. Dan teruji kan istri. Contoh bu, kenapa saya katakan yang kuat itu istri bukan suami. Nusok banyak ngeluh sakit mana suami. Istri masuk ditahan juga gampang ngeluh, biasa namanya biasa. Yang kedua, kadang-kadang gini bu, di beberapa kasus lebih banyak istri yang mengurus suami daripada suami mengurus istri. Saya ketemu dengan ini kolot lah usia 72. Ya pan ayam orang kene, 45 jadi cuma orang kene lah. Nya ayat 45 terus dari itu ada. Kok orang kene kucing saya kene 45 malah. Iya, 72 tahun. Dia bilang, Pak Imam, mohon maaf, emak ibu ngaji teh. Jadi sudah 6 bulan ini si bapak sudah nggak bisa kemana-mana. Tos segala dirinya. Yang ngejaga siapa? Istri. Yang memandikan, yang menyuapi, bahkan tiap hari punten sampai dia cerita, saya mau sampai ke kurang tidur, baru tidur di sekolah, terus melayani luar biasa. Bahasa Sunda naon hubungan nanti disalahin ke situ. Apa pun manfaat suami untuk begitu? So, menafkahi lahir batin sudah tidak bisa. Mending di sekolah. Itu servis jam. Ini baru 6 bulan menikah.
suaminya jatuh sakit. Sakitnya parah. Sampai yang udah gak bisa bangkit dari tempat itu. Kalau baru 6 bulan menikah kan berarti istrinya tuh masih muda, ini pasangan muda. Tapi ternyata si suaminya itu punya penyakit yang berat. Ketika awal nikah belum kerasa, 3 bulan di pernikahan mulai kerasa. Maka 6 bulan pernikahan mulai gak bisa banget. Tapi luar biasa si istrinya masih setia. Geus teu bisa mengusahakeun nafkah lahir batin udah gak bisa. Tapi ternyata rumah tangganya bertahan hingga 2 tahun hingga akhirnya wafat. Nah, kita akan menemukan kasus-kasus seperti ini. Kenapa kok bisa setia? Padahal dia sudah tidak menafkahi, dia sudah tidak bisa melindungi. Karena satu jawaban ibu tadi, saya taat ke suami bukan karena semata-mata dia suami, itu karena Allah yang memerintahkan saya. Jadi karena Allah itu, kenapa hormat ke suami? Karena Allah yang memerintahkan. Pemahaman, keyakinan bahwa ini perintah Allah, itulah ilmunya. Bahkan begini, budi pekerti baik tapi bukan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap agama, itu bukan akhlak yang baik. Saya kasih contoh. Seorang anak hormat kepada ibunya, itu disebutnya budi pekerti baik. Tapi kalau disebut akhlakul karimah, nanti dulu. Kenapa? Disebut akhlakul karimah, bukan semata-mata budi pekerti yang baik. Disebut akhlakul karimah itu apabila budi pekerti baik ini lahir dari pemahamannya yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu baru. Contoh, masih nyambung kan? Ibu hormat kepada orang tua kan? Kadang hormat ke orang tua itu karena apa? Iya kan, orang tua yang mengurus saya, orang tua yang mendidik saya, orang tua yang menafkahi saya. Ya pantas kalau anak tuh hormat kepada orang tua. Kalau hanya semacam itu, punten, yang beda agama sama nggak gitu? Sama. Emang lamun kalau puntennya orang yang beragama Kristen atau yang lain nggak hormat kepada ibu bapaknya? Sama. Kenapa? Karena jasa. Tapi ada coba Bu di salah satu kebiasaan salah satu negeri, saya lupa Thailand atau Jepang gitu, ada kebiasaan membuang ibu. Ya, ada yang pernah. Dulu pernah di desa kuat Bu. Ada itu. Ada kebiasaan membuang ibu ketika sudah apa? Tua. Itu dibikin kemana katanya? Ke hutan itu. Saya nonton tuh kemarin-kemarin Mas. Ada kebiasaan membuang ibu. Kebayang. Ada orang makanan izin buang anak. Ada gimana membuang ibu? Kalau udah tua dibuang ke hutan. Nah jam para penahun tidak ada kesud. Apa sih manfaatnya ngurus ibu ke sekolah? Di rumah sudah terbalik, gak bisa ngapa-ngapain, nguntungkeun teu gitu. Jadi itu macam para aja gitu berenpas. Tak itu kalau pemikirannya naon Bu? Tadi tidak memakai ilmu, tidak memahami agama yang benar. Makanya Nabi diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa disebut menyempurnakan? Karena budi pekerti baik itu sudah ada. Anak hormat ke orang tua sudah ada, orang tua sayang ke anak sudah ada. Tapi yang Nabi sempurnakan, kalau dulu engkau memuliakan kedua orang tua karena jasanya, tapi sekarang lain. Bukan saya yang guna memuliakan orang tua itu karena Allah yang memerintahkan. Dari mana tahu? Karena dia belajar dari Quran dan Sunnah. Karena kalau semata-mata jasa, masihkah seorang anak mau menghormati orang tua yang gak pernah mengurus diri? Itu hitung-hitungan nama. Dan saya menjadi saksi sendiri, anak yang gak mau menemui bapaknya. Jadi ketika mau nikah, ternyata bapaknya itu bilang, "Nak, sebenarnya kamu tuh bukan anak bapak,
wayahna bapak mah terbiasa jadi wali. Karena kan anak bapak angkat nggak bisa jadi wali anak angkatnya kan. Karena ini terkait hukum. Jadi karena ini terkait hukum, akhirnya jujur bapak. Nah, sebenarnya mah lain anak bapak. Bapak kena jujur ya. Sebabnya kaitan hukum. Sekian tahun, 23 tahun katanya, anaknya 23 tahun usianya. Itu disembunyikan status anaknya. Tapi karena ini mau menikah, nggak mungkin bu. Hati itu nggak cocok. Hatinya nggak bisa menerima bahwa tuh kalau saya jadi walinya berarti kan nanti khawatir anak saya jadi nggak sah nikahnya. Makanya ini dia itu. Tapi apa kata si anak? Neng mah nggak mau tahu, yang penting bapak neng mah iya. Padahal udah tunjukin bapak. Nah itu katanya, masih kasih anak ini mau menemui bapaknya? Dikala dia nggak pernah sedikit pun mendapatkan kasih sayang ibu bapaknya. Makanya kalau ibu ngandung Rabbik firli wal walidayya itu ke bapak kandung atau ke bapak angkat? Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak kandung, bapak angkat. Bapak kandung. Tapi mah niatnya bapak angkat, beda. Bapak angkat itu bukan wali. Bapak angkat itu bukan wali. Jadi wayah wa'am. Kalau kita baca Rabbik firli wal walidayya itu mah bapak kandung. Bapak kandung itu yang menyebabkan kita itu dilahirkan. Makanya disebut wali. Kalau anak kan walad, kalau bapaknya wali. Nah, kalau dia punya pemahaman yang benar terhadap agama, ngurus tidak ngurus, punya jasa tidak punya jasa, dia tetap memuliakan orang tuanya karena ini perintah Allah. Itulah yang dimaksud man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan agama. Pemahaman dalam agama ini masih ada dua kalimat. Satu al-fahmu, pemahaman. Dua ad-din, agama. Apa itu agama? Agama itu ma wada'ahullahu fi kitabihil karim wa sunnatin nabiyyi shahihati minal irsadati wal awamiri wan nahi wan nawahi limaslahatil basari dunya wa ukhra. Jadi agama itu, kalau kita dengar agama, apa-apa yang Allah simpan dalam Al-Qur'annya yang mulia dan sunnahnya yang sahih, yang isinya petunjuk, perintah, larangan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Nah makanya orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan tadi Quran, sunnah yang menjadi motivasi atas amalnya. Karena tadi amal soleh tanpa dasar ilmu bukan amal soleh. Kadang mau bener gitu kayak aku jadi salah. Makanya pantas tadi kalau di poin atas dalam surah Thaha ayat 114 diajarkan oleh Allah satu doa, Rabbi zidni ilman. Ya Allah berikan aku tambahan ilmu. Ilmu di mana itu? Ilmu yang terkait kenapa Nabi Muhammad diutus. Makanya di akhir zaman kata Nabi, inna min asrotis sa'ah, di antara tanda-tanda kehancuran itu, tanda-tanda kiamat itu, anjur pa'al ilmu diangkat. Waya sebutal jahlu, kebodohan merajalela. Wayat harus zina makin nampak. Kemudian wayus robal khomru, khomer diminum. Ilmu diangkat ilmu naon, dan punten aina jalma-jalma itu tambah bodoh tambah pintar. Cing saul ibu emang punya orang sekarang tambah bodoh tambah pintar. Ih, aduh aina dulu mampu orang tuh ustad aja harus punya TV, harus bisa masuk TV, sekarang nggak usah. Masuk TV-nya lirau. IGTV itu, aina kan punya TV sendiri nih. Baitul Mati itu mau diliput ke RCTI bisa. Bu, sekarang tuh tambah zaman ilmu tambah mundur tambah maju, tambah maju.
Tapi kata Nabi, diangkat ilmu. Apa yang maksud dengan diangkat ilmu ini? Kenyataannya pendidikan makin luar biasa. Dulu seingat saya SD itu jam 12 sudah pulang. SMA saja 12.20 sudah pulang. Sekarang anak saya itu jam 3, jam 4, kadang setengah 5 baru pulang. Tenon diajar normalnya. Angkatan saya mau belum waktunya pulang saja sudah pulang. Asli aku guru tak ayah alah ini siap. Berarti Bandung. Itu zaman dulu. Kita mudah kenal asal komunikasi sampai pada akhir imbasnya apa Bu? Saya kan mengelola mahad, mengelola juga dinia. Anak itu udah kelelahan, capek pulang ke rumah, geus teu buka masjid. Udah capek kemarin, makanya kemarin yang orang tuanya komitmen Bu, bela-belain supaya anaknya ngaji, masih datang ke pesantren saya masih pakai baju pramuka, karena dia baru keluar dari sekolah jam 5 lebih. Daripada ngaji, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, sekarang sistem pendidikan itu begini. Sampai saya pernah pulang mengisi kajian di Masjid Trans Studio itu jam setengah 10 malam, masih ada yang pakai baju putih abu-abu bonceng. Kita keluar sekolahnya bisa barahayu. Masuk sore tuh ayah tuh itu masuk sore. Saya kan ngojek Bu, dari jam berapa? Jam 6 udah mulai ngojek, nganter anak-anak saya daripada digojekin, udah gitu-gitu. Gojek 15.000, pulang balik 20 kali 2 anak 60, tambah 3 anak, waduh kata lumayan. Sadinten lebih dari 100.000, wah imam tekor ya. Jaman ini naik kan ke BBM, ambil ke nyari rawat. Udah saya bela-belain, cancel nggak mau ngaji jam segini demi nggak ngojek. Makanya kalau orang-orang kaya mah ada family time, quality time sama keluarga, membina kedekatan sama orang tua, nggak usah kalau saya mau pakai papangi. Batul mah juga quality time, family time bersama keluarga. Eta mah nu balabeunhan. Hari abdi mah ada, kembali ke papangi. Nggak usah ada quality time mah. Gitu, udah full time asli namun. Justru yang banyak ninggalin mah nu sibuk anak. Ari bapana cicing 5 wae, ari anak nu sibuk. Dihitung-hitung jam keluar anak lebih banyak anak daripada saya. Ini keren barudak ayeuna gitu. Makanya untuk pintar teh kacida. Tapi kata Nabi diangkat ilmu itu luar biasa. Ternyata Allah angkat ilmu itu bukan terkait dengan teknologi. Bagaimana mengurus dunia ini? Ini sekarang ini modern kayak ginian bisa lain kayak gitu. Nanti lihat 5 tahun kuno kayak gitu. Ibu kan ngalaman poliponik kan zaman bareto. Sebelum poliponik anu titit gitu anu punya kring lama-lama jadi aya laguan. Laguan tapi enggak ada musik aja kan. Lama-lama jadi bisa MP3, lama-lama jadi wah enak aya video call sekarang. Nanti mampu hologram jadi aku ngobrol bisa ngadaul, bisa ngajak bareng tak tinggal itu. Bahkan jika mampu bisa saling kirim, badai dicanang. Oh, itu jika nomor memang luar biasa. Jadi ilmu itu menaik, tapi kata Nabi ilmu itu diangkat. Bahkan dalam satu hadis, la yabqa minal Islam ila ismuhu wa la yabqa minal Quran ila rasmuhu. Tidak tersisa dari Islam kecuali namanya, tidak tersisa dari Quran kecuali tulisannya saja. Padahal sok hitung-hitungan ibu di dia sudah hafal 30 juz atau bahkan 35 di sini. Juz 30 atau sadaya namanya? Wah, insyaallah lah. Juz 30 mah tuh ditambul ya. Di An-Naba sampai Anas minimal. Iya. Dulu saya lulus SMA itu surat paling panjang yang saya hafal itu Al-Qari'ah. Itu tepang panjang bagus keren banget. Karena teman saya Na'atoina wal asri itu, tapi Al-Qari'ah itu paling keren. Anak sekarang SD rata-rata An-Naba udah hafal kan? Zaman ibu SD An-Naba apa tuh? Betul. Dan zaman ibu-ibu surat itu 4 anu diomongin naon? Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk eta we 4.
Omong Yasin masa baguna muriungan naon wae Yasin. Termasuk kamu syukuran apapun surat naon Ar-Rahman gitu. Kadang-kadang mun Ar-Rahman Yasin, mata ibu buka Ar-Rahman, gerak langsung. Baca Yasin, loh. Al-Mulk, Al-Mujadilah. Al-Mumtahanah, ngomong Allah. Aduh, paling mana Ustaz? Sampai saya pernah tuh, Bu silakan buka ayat surat 116 di teangan ya. Mana Pak Ustaz 116 ayat surat naon? Mesti aku ibu teh hafal tuh jumlah surat sabaraha? Henteu, paingan di teangan. 116 dicari. Luar biasa. Makanya ada kemajuan. Dulu saya cuma Al-Qur'an, sekarang anak-anak sekarang bagus. Tapi punten sesuai dengan tantangan. Dulu mau ikutan parenting. Ada parenting itu bahasa Arabnya naon? Dia ada nama gegeran sekolah Islam kayak parenting, jangan tuh ganti bahasa lain. Parenting, outing, di orang ayat ngisi nih ayat orang pakai ing sama. Itu dulu mengadain parenting ke pola asuh anak. Asa berhasil kalau menjauhkan anak dari TV. Bahkan ada yang ekstrim Bu. Aku mah di rumah demi anak-anak nggak beli TV. Keren kan? Supaya anak-anak banyak anak-anak tuh sudah nyandu karena TV kan. Anak aku mah mesti cuma libur kan harus beli TV weh. Tuh. Itu baru 5-10 tahun yang lalu gitu. Ayo nama TV teu payu. Ganti kudu kieu, ini udah 2 tahun HP kutuk. Ya, sambil dia tuh Bu. Nya sarua sama. Dulu mah TV Doraemon bola main. Ayo nama teu payu, pengen lihat kutuk. Teu bisa nulis tapi bisa searching. Anak saya tuh belum bisa nulis, belum bisa baca. Searching udah jago. Dengan teh Rene. Ternyata eta abdi wae bapana karek hafal. Oh bisa gitunya. Eta teh kulanceun diajarkeun. Kan kieu, misalkan kan saya tuh kontennya itu boleh nonton YouTube tapi kontennya harus ini. Lanjut nanti udah males. Ya tolong cariin. Udah gini aja deh. Udah, kamu tinggal ngomong aja ke sini. Pegang gininya, Rene. Efeknya gitu ya Bu. Ya enak mah apa? Pengen mainan. Wah, ya Allah udah kayak ponakan saya baru 2 tahun ngomong belum lancar. Namun muka muka game teh. Ya Allah udah 2 tahun enak parenting enak bingung deui tah motivator teh. Dulu mah disingkirkeun kana TV berhasil motivatorna kemana-mana tukang parenting teh diondang. Keberhasilan bagaimana menjauhkan anak-anak dari TV. Taya nama karena HP hese. Kemarin sempat mau berhasil. Datang si Copin. Waduh. Hese udah si Copin mana tugasna ka dieu kabeh. Udah punya anak TK aja kemarin harus Zoom Bu. Saya laptop hiji-hijina menjadi pakai putih luar. Kopatan yang bapana. Tuh Bu akhirnya HP nak Bu dipakai ku anaknya Zoom tuh karena sudah terbiasa ketemu HP. Jadi tiap hari teh Bu nggak mau makan kalau tidak sambil pegang tuh geningannya. Artinya satu sisi ilmu naik tapi satu saat sisi yang lain hilang. Naon mungkin apalan Quran nambah, mungkin Bu agama makin dipermudah, tapi tantangan yang akan menjauhkan dari agama pun dipermudah ya tadi. Ini bisa jadi setan gepeng. Setan gepeng. Ibu kerja yuk tata dulu sami. Amin. Wal Qur'anil Hakim. Sampai. Ya cek, mau cek. Oh nya. Kayaknya. Ya lu ngawas. Pakai kadapnya. Oh nya, surah Al-Qadim. Itu kan Bapak. Bener, karena ke 2 ayat. Ayat sok itu di dieu.
Allah mempermudah tapi sesuai dengan tantangannya. Dulu mengelawan TV, emak ini kalau kita nonton YouTube. Pun biang udah geus teh udah mau, teh kunaon deui ya tuh. Dari bumi teh, ayeuna mah TV teh pareung. Make TV leutik bukli. Nonton Dedi Mulyadi eta teh ngorong. Kamari besar teh anu aman-aman nopo teh ikatan cinta geus teu bayi. Ikatan cinta teh karya salopana geus luhur. Da eta. Ayeuna mah utuh Bu nonton konten nonton eta. Nah, jadi tantangannya gede juga yang bisa di satu sisi dipermudah belajar, sisi yang lain tantangannya mudah. Makanya Bu, kalau tidak salah kata Imam Ibnu Qayyim, dan jihad terbesar mah jihad dalam bidang ilmu. Satu ya, jihad dalam mencari ilmu. Kenapa disebut jihad? Berat ke tantangan mau cari ilmu. Rek ngaji, geus ada di Facebook, di IG, udah nonton aja di rumah, gampang. Tuh itu. Dua, kadang-kadang bingung menyamper ngaji. Ece, ayo orang ngawas, abdi mah tingali budak salima-lima ribu, cenah abdi mah yeuh. Ece mah laremohan enak ka mana wae bisa. Saya mah tingali ribu, anak saya banyak. Datang Bu nyamperkan lengong kepada orang yang tidak punya anak. Gimana tuh ecenya da abdi mah sagala persorangan, ece mah seueur asisten. Jadi ngajak saha Bu. Ngajak kanu ngora, aduh abdi mah sibuk, bapak we nu geus kolot. Ngajak anu kolot lemot, bapak mah ngora. Jadi teh ngaji teh saha? Ka barudak teh hese Bu anu sakola ge pulang penting wae. Makanya pertama jihad dalam mencari ilmu. Yang kedua, sudah dapat ilmunya, masih perlu berjuang. Karena mencari ilmu bukan supaya tahu, ngaji bukan sekedar supaya ngerti, tapi sudah tahu dan mengerti apa yang harus kita lakukan, harus diamalkan. Contoh sedikit saja Bu, contoh simpel. Ada pengajian yang umurnya sudah 30 tahun. Ibu-ibu yang rajin ngiri pengajian ini. Dan tafsir, ilmu kan luar biasa. Tapi Bu, ketika suaminya meninggal, justru si ibu ini yang jadi penghalang terlaksananya syariat. Nah, salami mama yang kene mawayananya warisan tong dibagi. Tega parane jeung warisan dibagi mama ayah. Tuh, tong sok ngaji. Banyak ibu-ibu yang menjadi penghalang, jadi menahan waris yang mestinya harusnya segera dibagikan. Gara-gara ini, kadang-kadang anak-anak juga begini. Kira-kira si mama mau warisan itu orang bagikan, akhirnya si mama ayah kene jadi penghambat. Apa itu mau teh anak nangga dipayung anak ibuna panjang umur ke mau. Oh, di Arab ibuna mau dipayung, anak rajin silang mau pan repot pembagian waris. Kenu lieu ustaz. Nyanya gak ngitung hese. Tak, kadang dia tahu, dia mengerti, tapi ketika sesuatu tidak cocok dengan keinginannya, susah untuk mengamalkan. Itu maka jihad dalam mengamalkan ilmu. Sudah mengamalkan apalagi jihad dalam menyampaikan ilmu yang sudah dia paham, perlu berjuang. Nah, makanya Ibnu Mas'ud beliau pernah meriwayatkan Rasulullah bersabda, la hasada ila isnatain. Tidak ada hasud, artinya hasad di sini Bu, ingin seperti orang lain. Jadi tidak ada keinginan seperti orang lain kecuali hanya pada dua perkara saja. Jadi boleh ibu iri hanya pada dua perkara saja. Satu, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halaqatihi bil haq. Ada seseorang yang Allah berikan harta dan hartanya dihabiskan dalam jalan yang benar. Jadi Bu, iri mah bukan sebanyak apa harta yang dia miliki, tapi semampu apa dia menginfakkan apa yang dia miliki. Maka kita harus iri. Dia kurang mah iri lagi, mesti tetangga sebelah geus expander.
Nurang mah expired kene. Nu ieu mah geus wah bagus. Tos pajero. Nurang masih pas sedek-sedek di jero. Misalkan jauh. Tapi pernah enggak kita ingin ya Allah si Ece eta mah sedekahna ageung wae. Sekali sedekah wah tara tanggung 5 juta, 6 juta, kurang 5.000. Kencreng ngaliwat ke diajak seuri kalau nah itu tiap kencreng seuri nyenak artos kapan tadi sami sedekah nyai ngajak seuri karena kencreng yang sodako cing hari kita kotak infak kotak sodako ada kotak infak di kotak sodako hari infak bisa dengan senyuman datang anu miskin serengnya mudah-mudahan pengal waratnya no lapar diajak seuri bagi lapar gitu. Makanya infak dengan harta. Kalau sedekah lebih umum, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Mata senyummu ke wajah saudaramu saudara. Pernah mendengar hadis bunyi tabassumuka fi wajhi akika saudara, senyummu ke wajah saudaramu saudara. Tapi ulah kieu, kalau senyum saja sodako, lamun tertawa si gana lebih gede. Nah, kan aku berkata kesini tak mampu. Sodako sanes, aneh sedang mampu bisa dibaledog kurang. Gitu. Nah, jadi satu kita boleh iri pada orang yang banyak sedekah. Dalam arti memotivasi kita ingin seperti dia bersedekah. Dua, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada seseorang yang Allah berikan ilmu dan dengan ilmunya dia mengamalkan, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan. Sudah dapat ilmu, dia beramal berdasarkan ilmu yang dia miliki dan dia mengajarkan apa yang dia sudah paham. Nah, itu yang paling bagus. Jadi kalau urusan ini mah boleh kita ini. Nah, nanti tipe manusia dalam menerima ilmu digambarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bersabda, perumpamaan masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasali ghaisin asaba ardh. Ilmu itu diibaratkan oleh Nabi itu hujan yang turun ke bumi. Tak ketika hujan turun ke bumi itu tidak semua tanah mampu menyerap air. Lamun ya lapangan kita menyerap air nggak? Bisa menampung air. Bisa asal banjir mah. Hari sampur dikit mah enggak. Makanya tipe tanah itu disebut oleh Nabi fakana minha qaifatun thayyibatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala wal usbal kasir. Tipe pertama, ada tipe tanah yang dapat menyerap air. Lalu karena mampu menyerap air, dia mampu menumbuhkan rumput dan ilalang yang banyak. Nah, jadi tipe pertama, tipe tanah yang menyerap air. Kalau mampu menyerap air, si tanah ini punya kualitas menyuburkan. Yang kedua nanti wa kana minha ajadim amsakatil ma fanaba Allahu bihan nas fasaribu minha wasaqau wazarau. Ada juga nanti tipe air yang mampu menahan. Jadi tahan air itu, ketika air itu bertahan mampu memberi manfaat. Orang ada yang minum di situ, ada yang bisa menyiram tanaman, bercocok tanam. Jadi ada air, ada tanah yang dia menampung. Jadi ketika datang hujan menampung, manfaat, tapi dia sendiri tidak menumbuhkan, tapi bermanfaat. Nah, kemudian ada juga wa asaba qaifatan min ukhra innama yaqian. Ada juga bagian bumi yang lain merupakan tanah rata lagi licin. Maka bagian bumi ini tidak dapat menahan air, tidak dapat menumbuhkan rumput,
Jadi tidak bisa menahan air, tidak bisa menahan menumbuhkan rumput kan leur. Jadi air itu kalau datang cuman lewat, tidak menahan, tidak menyerap. Kata Nabi di sini, padalika masalu man faquha fiddin, itulah perumpamaan orang yang pandai dalam agama Allah dan petunjuk serta ilmu yang dengannya saya diutus, dapat memberikan manfaat kepada orang tadi, maka orang itu pun mengetahui dan mempelajari dan kemudian mengajarkannya. Dan itu pula contoh orang yang tidak suka mengangkat kepala untuk menerima petunjuk dan ilmu. Ia enggan menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Jadi inilah perumpamaan ada orang yang terbuka hatinya menerima ilmu, bermanfaat buat dirinya dan mampu memberi manfaat pada orang lain. Tipe kedua nggak pernah mengangkat kepalanya untuk mau menerima ilmu. Kata Nabi, tidak akan belajar, tidak akan ngaji dua kelompok. Satu al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Dua, orang yang pemalu. Jadi ngawas isin tetiasa. Terus isin tetiasa rek bisa kumaha itu diajar. Hantam wa isin gitu. Saya setelah 10 tahun tinggal di Bina Marga, Komplek Bina Marga, baru 3 tahun terakhir ini mulai bapak-bapak terbuka mau belajar di ideal itu. Kenapa? Ternyata geningan di balik penampilannya yang keren, kopiahna halus, pakai baju koko, kadang disorbanan, apalan gitu, eta triple goal kene, maca Quran kacau kene, pantesan dicek teramu. Kalau di tes kalau ada kajian misalkan ya, ngajinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. So, bareng gitu, aman seueur gitu. Nah, mulai tapi ya urang eta hiji-hiji setengah naleuwih leungit. Hilang, naon sieun da tinggali bodona. Kok malah suruh dites kesimpuling mah wayang nanya ibu-ibu engke mah hafalan dicek hampir eta mah nya saopatan limaan deh. Siga kapungkur di Atakwa keren kan yang program bahasa Arab. Ayo. Itu zaman dulu jurusan FP tahun berapa itu seberangkatan saya alhamdulillah Bu. Dia dari 30 peserta rata-rata sisa 1. Ini ibu-ibu kumpul alhamdulillah 30 orang lah. Ayo meski gini lah, pelajar itu waktu pertama asik, ceria, lama-lama pertemuan kedua, ayah kene, ketiga, rame kene, keempat mulai leungit setengah. Pertemuan kelima nih mulai hilang dari 30 tinggal 25, 25 tinggal 20, 20 tinggal 15, 15, 10. Tina 10 teh signifikan tinggal 5. Yang dibantu bertahan ada lama, tinggal opatan tinggal 3an, 2an. Sorangan gini. Tunggu nama bubar tapi tepuk punya ibu-ibu duaan. Ngajar jadi privat ieu mah tuh makanya orang kenenya sieun gua. Minggu itu ya jantan tuh itu kadang-kadang semangat di awal. Maka pantes cek ajangan dia yang ngaji teh tong ngabutut bangkong. Ajangan kamu pun mau. Tahu ngabutut bangkong? Kodok. Nah, kecilnya punya ekor tidak? Yang kecilnya punya ekor kan, dia asli punya ekor kan, si kodok tapi lama kelamaan asalnya apa? Cebong. Itu kan asalnya ada itunya, ada ekornya. Lama kelamaan ketika tumbuh berkembang, ekornya kemana? Memendek, hilang. Maka kalau orang Sunda, ajengan kabur, ya ngaji teh ulah abutut bangkong, asalnya panjang. Lama-lama dengir. Nah, hati-hati. Makanya pantas di sini dua golongan orang yang mau menerima ilmu. Menerima ilmu pun dua golongan, menyerap, menumbuhkan. Ada yang tidak menyerap tapi mampu memberi manfaat. Dua tadi golongan kedua orang yang tak pernah menengadahkan mukanya untuk menerima ilmu. Tadi saya sampaikan
tidak belajar ilmu itu dua kelompok. Satu nu sombong, merasa diri cukup, merasa diri sudah berilmu. Makanya dulu guru kami itu ngasih opsi, lamun antum rek fokus di dia, fokus di dia. Kalau mau kuliah, opsinya gitu. Karena saya sudah cinta mati di situ, ya udah saya pilih tidak kuliah. Karena tidak boleh dua. Kalau fokus di sini. Kalau mau kuliah di luar. Saya lebih memilih belajar di sini. Satu. Nah, beliau mengajarkan ini. Kadek Ibu Sundana jadi jelema mah ulah jadi zaman kamana mau kertas supaya aja dihargaan. Mau kertas ngelamar kerja. Tapi jadi jelema mah sok anjeun boga kualitas anu hade sehingga batul pakaneman aja. Jadi orang jangan jadilah orang-orang yang bukan jadi orang-orang yang kemana-mana bawa kertas menawarkan dan menunjukkan siapa diri, tapi biarlah kualitas dirimu yang kemudian mendatangkan orang-orang untuk mencari karena mereka membutuhkan kamu. Dulu lulusan di sana itu indikatornya apa? Bukan kertas ijazah, hiasan saja. Tapi apa? Kalau kamu sudah dipakai ke masyarakat, itu sudah lulus, dan kamu sudah di tempat orang-orang bertanya bila ada satu masalah, berarti kamu sudah lulus. Mun tuh bisa menjawab, balik deh ke itu. Gitu saja dulu. Jadi nggak ada lulusan. Jadi sampai saat ini saya nggak pernah mengatakan lulusan pesantren. Saya tuh keluaran pesantren. Artinya keluar dari pesantren. Karena lulus, kok udah mau lulus. Sampai saat ini saya masih belajar. Sampai saat ini belajar. Karena ini jadi bekal bagi saya. Orang bijak itu dia tidak akan disebut sempurna ilmunya kalau tidak belajar dari 3 golongan. Satu, orang yang lebih tua umurnya darinya, belajar sendiri. Dua, dia mau belajar kepada yang seusia dengannya. Dan tiga, dia mau merendahkan diri, tidak merasa sombong kalau untuk belajar di orang yang lebih muda darinya. Jadi orang tidak akan dikatakan berilmu kalau belum belajar di 3 kelompok tadi, yang di atasnya, yang seusiaan, dan yang berada di bawahnya. Yang abdi berarti seusiaan saya. Baik, hadis berikutnya, Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, anna Rasulullah SAW Rasul pernah memberi nasihat kepada Ali tentang keutamaan ilmu. Fawallahi demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka hulun. Demi Allah, andai kata Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki dengan perantaraan usahamu, dakwahmu, maka itu lebih baik daripada unta-unta yang berwarna merah. Itu kiasan mengenai Pajero, luar expander. Jadi demi Allah, satu orang saja mendapatkan petunjuk gara-gara ajakanmu, gara-gara dakwahmu, itu lebih berharga daripada kamu memiliki kendaraan paling. Itulah keutamaan. Jadi ibu ngajak seorang sehingga orang yang ibu ajak itu dapat hidayah dari Allah. Jadi soleh gara-gara ibu ajak itu lebih luar biasa berharganya daripada sekedar punya mobil yang mewah. Saya pernah tanya kalau dulu yang suka ibu sinan, Bu, lamun ibu naik mobil antara Alphard dengan angkot, kira-kira keren mana? Ibu naik Alphard, naik angkot, tapi dua-duanya naik bensin. Mana nih? Kebetulan yang mengajakan, tetangga teh. Duya kalau naik Alphard diajak duya angkot itu kan dia, Bu. Kalau ditanya keren, kalau keluar nanti pas undangan, keren mana? Keren Alphard, kerennya keren bogana. Tapi nama kan keren turun ada Alphard. Ibu turun di angkot,
tiung wae geus kusut. Dari pul AC pul AG kita geus jingjet ke mana-mana. Tapi kalau saya tanya bahagia mana? Bahagia naik angkot. Ya kan belum tentu ya, bisa jadi angkot yang lebih bahagia ketemu orang-orang wah rame heureuy resep gitu nya. Tapi di Alphard eta tangga-tangga ngomong ibu teh bersahaja cici jempol di tukang itu nu ieu ngajak ngobrol ka ibu teh setengah jam teh asa di jero naon padahal sejuk dalam hati bu. Di dalam Alphard teh sejuk kan bu. Beda jeung angkot pun age jeung gelembung. Ieu mah sejuk tapi ka ibu teh urang ngajak ngobrol bu atau minimal ece kumaha ngobrol ieu mah eueuh karena ieu we sorangan anak-anakna indungna eueuh ngajak ngobrol teh. Jadi ngajak cicing punten ibunya dipengker ge kamu pun anak cicing udah da meme teh ya. Terus ngopi teu nawaran eta teh wati teh tapi tinggal itu na angkot aya nu mau buras aya nu mau eta hejok teh menanganna namun bisa salatri. Wah ieu teh ngomongna naon ge bahagia we gitu. Jadi kebahagiaan itu gak dilihat dari mewah. Mun santri baheula mah punten bisa cineten dina WC bari mudut cenah bahagia. Orang zaman bareto mah. Makanya kalau betul kata Gus Bahar, kalau orang tahu besok mati, kalau orang yakin tahu bahwa besok itu dia akan mati, besok uang 100.000 saja udah mewah banget itu. Jangan naon buka sambil suara naon gitu. So paling kaya di sini lamun maut dikuburkeun sabarang meter kuburan. Sami sampai kata itu. Dari mah gini kamu politikan di jerona ada moal. Sakitu eta gaduh mobil Alphard kira-kira diandelkeun ka kuburan mun kana grog kuburkeun ka Alphard. Ambulan ngijeur di ka masjid. Ngaibakan jenazahna bu ada mana mira pamandianna lambut ka masjid itu pun bapak mah kali nu second hayang nu gres ieu ngadaman heula we abdi mah atuh lila isukan karek jadi can dicet ku ari mait ka buru-buru tetep nambut ka masjid. Makanya ukuran ternyata mewah di hadapan Allah ketika kamu mampu memberi jadi jalan, kamu mampu menjadi jalan tercerahkannya, dapat hidayahnya seseorang, itu sudah kekayaan yang luar biasa. Itu makanya kita nasihat Ali ketika mau berangkat berdakwah. Itulah yang guru kami juga sering kamu berangkat. Ya, barudak, kamu naik ngaji tedahar siwar bensin pulpen. Pulang terus datang salatri, buka ongkos. Kamu pun tentu ngandalkan amplop dari jamaah dulu. Karena ini pernah kisah lucu balik sama buku. Kisah lucu kan biasa santri mah dulu kadang punten seminggu sekali pulang kalau ngumpulkan bekal itu di pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak sok bari bekalan pada Jumat. Dan di Jumat no ngamplopan tabana Jumat supaya pengajian. Jadi itu deh mudah-mudahan jadi ongkos karena dia kesana pun jalan kaki. Mudah-mudahan geus ngaji teh aya 2 bulan pulang bisa kena angkot jeung bekal semingguan. Nah, satu saat karena si Ustaz teh penek. Ini mimbar itu baru diperbaharui. Anu bageula penek kan mah enak mimbar teh Bu. Mimbar kebun namanya. Jadi ini mimbar ke mimbar pemula. Kalau mimbar pemula repot. Kenapa? Kaki kelihatan. Jadi nggak ada yang deket. Jadi tidak bisa jumputin kalau dai kakaran maka iya repot bener kelihatan kita kakinya gemetaran kita sarung bergetar ketinggalan mata imah ayam udah jago-jago di sini. Kalau pemula itu sarung bergetar bisa kelihatan. Nah ternyata Bu itu si mimbarnya tinggi Ustaz nggak pendek. Akhirnya bingung Bu mulai ceramah ibu-ibu terbuku kita asal ada mungkin radio Ustaznya tuh ketinggali nah kira aduh pendek bisa kan kopean nama kan sakit ketinggali teh akhirnya yang usul Pak Ustaz punten Pak Ustaz mentiasa mah ngadeg di naon Pak Ustaz suka oh gitu
cokot teh aya kenceleng sana tok simpen naik na kenceleng teh kieu ceramah beres. Beres ceramah teh biasa pulang. Ah si gana ngomong kosan gitu we nusul. Apa yang datang ketua majelis hapunten Ustaz hapunten Ustaz. Kalau sasi ieu mah wayahna ke aya cenah. Nah, mun pangke sini dicari di almana ku salira. Jadi tadi sia. Aduh, eta karunya tapi datang itu kata guru saya ieu ngaji itu dahar siwar mawa ongkos. Kenapa? Karena ini kemuliaan. Harusnya mah jangan diundang Ustaz, datang sorangan. Namun datangnya kira usah salah gitu. Kayak tak masalah. Bisa inisiatif masa kantosan diundang. Nah, yang kedua tadi dakwah itu bukan sekedar untuk mencari sesuatu di dunia ini lebar. Kenapa? Satu orang tercerahkan lebih dari apa yang kamu dapatkan di dunia. Taitan luar biasa. Makanya Bu, kalau di daerah lembur, saya pernah ngisi di daerah Darajat Makassar, Garut, itu mengajar di pesantren hampir lebih dari setahun mau 2 tahun itu digaji. Ustaz, si ikhlas tak gitu ya, si ikhlas. Lalu apa untuk menyambung hidupnya? Siang ngajar, malamnya ada mangkatel yang diketok teh gini kan, katel handmade yang betul rapi gitu ya Bu. Saya punya di rumah karena saya pernah kajian di sana. Jadi kalau saya punya program datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Jadi bawa Quran, kita bawa makanan sendiri, bawa sound system sendiri. Ngamplopannya nyalira Bu. Bukan Ustaz dan pasien, saya ngasih mayar Mustami. Sina datang Mustamina dibayar dengan naon supaya ada daya tariknya. Yuk kita bantuan ke DKM ini ke Ustaz-Ustaz setempat. Tapi karena mereka ingin berterima kasih, dilebetkan karena mobil simpuling teh saya satu dus gede. Saya kira di sini cau ranginan, tabu langsung terus panci, kartel, Ustaz, atau lumayan, saya mah iya kamu kenang-kenangan, saya sudah panci kuat, Gusti nu agung ieu, kita masak Ustaz. Itu kenangan di sana, Ustaz di sana. Kadang ada yang keliling dagang mainan sore atau malamnya ngajar, luar biasa. Saya kira mereka lebih mulia daripada ustaz-ustaz kota mau kemana-mana, diundang kemana-mana. Kemudian apalagi harus DP lah, undang DP lah 3 juta atau misalkan minimal 500.000 tanda jadi. Nanti beresnya 3,5 juta, kan kita mau jadi ribut Bu, hitung-hitungan besar. Kalau baca hadis ini nggak tertarik. Baca hadis ini. Jadi satu orang saja dapat petunjuk tercerahkan karena ajakanmu, karena dakwahmu, itu lebih berharga daripada kamu memiliki mobil atau kalau sekarang paling mewah. Ini luar biasa. Nah makanya Nabi memberi motivasi, balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun 1 ayat. Wa hadisu an bani Israil wala haraj. Boleh kamu ceritakan dari Bani Israel, tentang Bani Israel tidak ada halangan apapun. Tapi Nabi memberikan pagar, man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat bagi dirinya Allah sudah menyiapkan tempat kedudukan di neraka. Jadi kalau orang berdusta atas nama, hati-hati. Jadi inilah pentingnya ilmu membedakan mana kaul Nabi, sabda Nabi, mana yang bukan. Sehingga dalam menyampaikan hati-hati, khawatir kita meyakini ini sunnah Nabi pada asalnya. Karena tadi ada pagar dari Nabi, ada aturan siapa yang berdusta atas nama. Dulu untuk memotivasi amal kadang-kadang gitu Bu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca surat ini 4.444 kali maka akan berpahala ini. Niatnya bagus, mendorong orang semangat baca Quran. Tetapi bila itu disandarkan pengucapnya pada Nabi, kenapa di sini? Tukang dagang supaya payu, al-badin janu si pahu di kulidain.
terong, obat, segala macam penyakit, kata Nabi. Atuh jadi payu, tukang terong biasa untuk payu. Nah, kemudian Abu Hurairah meriwayatkan juga, man salaka thariqan ya kami fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju surga. Karena surga itu ada jalan, ada caranya, dan caranya harus berdasarkan ilmu. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah yang memandu jalan ke surga. Maka ibu yang datang salah satu membahas Sunda masa seleke menempuh artinya cukup lumayan jauh, apalagi orang dia mampu yang agak di bawah nanti kudu dikerut naik mata dia mau para yang napas sih karena membaca ayat dua baris kuat napasnya sudah terlatih. Jadi abdi mah punten orang dataran rendah jadi jalan banyak. Kemudian dalam hadis yang lain, manda'a ila huda, ini keutamaannya juga, siapa yang mengajak kepada petunjuk, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, Allah tidak akan mengurangi dari mereka pahalanya sedikit. Jadi ini selain pahala menyampaikan, kita pahala mengajak, bikin pelayaran, sharekeun, ulang ke kopi paste ke sambo deui mungkin teman tong di share udah paung teu urang dari ibu sambo mesti bali anggopan nya mun diangin sok mah sambo kan geus eta mah urusan eta da ibu ngomen ge mah kadang mah atos we jeung ibu rame dina grup dina bab sambo paung teu nepi teu ka sambo tapi milu rame dibahasna medsos atos we saya mewakili. Nah makanya ibu ngajak kepada seseorang, lalu orang itu mengikuti, maka kita dapat pahala sebanyak orang yang mengikuti. Gara-gara wa ibu, mata bu, nu dihisab teh kalau dulu mah hanya lidah, ayeuna mah jempol. Dihisabnya buat apa nih guys? Cuma bisa ke jempol atau ku telunjuk atau ku cingir? Iya, ku curug. Iya berarti. Secara rangkul bu, biasa sekarang tuh jempol kanan atau kiri bu, jempol kita digerakkan untuk yang manfaat karena mohon maaf jari kita tuh semuanya ada manfaat. Punten bu, kalau jempol biasanya buat apa? Buat nulis, buat mempersilahkan. Maka ibu ditampilkan, mana kita ibu ditampilkan mana? Jempol. Ini buat apa ini? Tunjuk buat perintah. Kasana pun, ulah kalau pun, punten turunkan kana pun penyakit itu. Kasana pun, jangan kita alihkan, ya, mau jangan alihkan ya, ngomong jangan alihkan, mau, alih kamu nama pun, di luar itu jangan hina, nu pucu teh pucu, jangan hina, alih nama pun, kanggo di pasangan, cincin alih itu, tahu mah kanggo ngorong matak sok pakai ngahina alah eta mah gampang tuh ngahina mau ke alah gampang bisa emang dibalik kita lain kita pun lain nama kieuan orang ngahina lah cetek eta mah bae diacung teh cetek tak urus. Nah kemudian tadi fadilah ilmu, mengajak seseorang kita akan dapat pahala sebanyak yang mengikuti kita. Kemudian fadilah selanjutnya, apabila seorang anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang dimanfaatkan, 3. Walad sholihin yadullahu, anak soleh yang mendoakan. Ibu wafat di usia 64, 54, udah nggak bisa beramal. Tapi aneh, kok pahala tak bisa ngalir? Karena semasa hidup ia punya ilmu yang dimanfaatkan. Maksud ilmu dimanfaatkan apa? Kita mengajarkan orang. Lalu ketika kita sudah wafat, apa yang kita ajarkan pada orang lain diamalkan, maka pahalanya bukan hanya dia yang dapat, kita pun dapat. Butuh tira apa tuh bahasa-bahasanya? Tidak tira, ya. Kita ngajarin ke anak minum pakai tangan kanan.
Nah, minum pakai tangan kanan karena Allah memerintahkannya. Anak teh nuturkeun, dia ajarkeun ke anaknya, ajarkeun ke incuna, maka hanya sekedar itu saja bukan lupa. Kemudian kata Nabi, dunia mal'unah, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun fiha illa dzikrullah. Dan terlaknat pula apa-apa yang ada di atasnya, melainkan yang berzikir kepada Allah dan apa-apa yang menyamainya. Wa aliman, dan orang berilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang menuntut ilmu. Jadi dunia terlaknat jauh dari kasih sayang, kecuali orang yang ingat ke Allah, orang yang berilmu, dan orang yang belajar. Bahkan di hadis penghujung di sini, man kharaja li talabil ilmi, siapa yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai yang ibu keluar dari rumah mau fisabilillah, karena dia ingin menggapai surga Allah dengan cara mencari ilmu. Maka satu hadis terakhir di sini, lan yasbaq mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Dia adalah sekali-kali kenyang seorang mukmin dari kebaikan hingga penghabisannya nanti adalah surga. Jadi nggak akan pernah orang kenyang sampai dia masuk surga. Jadi lamun can asup ke surga abdi mau puas. Kenapa? Dan kita mah orang surga, wih itu kudu ka surga. Makanya kalau kita orang surga ari maut ka neraka eta teh disebutna dolun. Naon tidak tahu jalan pulang disebutnya tersesat. Maka kita berharap Adam alaihissalam itu dari surga, maka kita harus kembali ke surga dengan cara apa? Mengikuti petunjuk yang sudah Allah sampaikan pada Rasul melalui apa? Ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang memandu kita supaya kita kelak tidak salah